Perkenalkan, nama saya Denada, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai apa yang saya ketahui tentang psikologi pendidikan dan apa sih hubungannya dengan saya sebagai calon seorang guru bahasa Inggris. Oke, gak usah berlama-lama, yuk kita langsung ke pembahasannya. Nah, yang pertama, kita akan membahas poin-poin utama dalam psikologi pendidikan. Jadi, poin yang pertama yaitu pentingnya memahami psikologi dalam pembelajaran, di mana psikologi pendidikan itu bisa membantu kita memahami bagaimana cara siswa belajar, kemudian berinteraksi di dalam kelas. Kemudian poin yang kedua yaitu perbedaan gaya belajar, di mana kita semua sudah tahu bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Untuk itu penting bagi kita menyediakan metode belajar yang efektif yang bisa kita gunakan di dalam kelas. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu motivasi dan penguatan, di mana kita memahami faktor-faktor yang bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, itu semua merupakan poin-poin utama dari psikologi pendidikan. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas apa sih hubungannya dengan profesi guru bahasa Inggris. Jadi, pasti ada yang bertanya, mengapa sih saya penting untuk mempelajari psikologi pendidikan? Nah, jawabannya karena guru dituntut bukan hanya sekedar memberikan teori atau materi pelajaran, tetapi guru juga dituntut untuk bisa mengetahui atau memahami karakter siswanya, yang dimana kita semua tahu bahwa karakter siswa itu berbeda-beda dan sangat banyak. Untuk itu, dengan saya belajar psikologi pendidikan, saya bisa terbantu untuk bisa memahami karakter siswa, kemudian kondisi emosional siswa, untuk membantu saya menciptakan proses belajar yang efektif. Kemudian, kita juga bisa melihat dari berbagai perspektif. Yang pertama yaitu teori behavioristik, di mana teori ini mengajarkan saya pentingnya pemberian penguatan positif bagi siswa, yang dimana ketika saya memberikan reward atau pujian, saya bisa memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Dan yang kedua yaitu teori konstruktivistik, di mana teori ini mengajarkan bahwa siswa itu belajar melalui pengalamannya sendiri. Nah, dengan saya mengajak siswa untuk belajar secara diskusi atau kelompok, siswa bisa lebih memahami materi secara mendalam. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran kontekstual, di mana dengan saya mengaitkan materi pembelajaran bahasa Inggris dengan kehidupan sehari-hari siswa akan lebih mudah untuk memahami kemudian mengaplikasikan pembelajaran bahasa Inggris karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi belajar, di mana saya menggunakan berbagai metode evaluasi, diantaranya itu evaluasi formatif atau sumatif, yang kemudian bisa membantu saya untuk menilai siswa dengan lebih baik, kemudian memberikan penguatan yang lebih konstruktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penerapan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kita sudah membahas mengenai poin utama dari psikologi pendidikan, kemudian apa hubungan dengan profesi guru bahasa Inggris. Sekarang, kita akan membahas mengenai contoh yang bisa diterapkan dalam kelas bahasa Inggris. Contoh yang pertama yaitu menggunakan permainan peran atau role play, di mana siswa diberikan kosakata baru, kemudian mereka bisa belajar berbicara dalam situasi nyata. Kemudian contoh yang kedua yaitu kita memberikan proyek belajar berbasis kelompok, di mana kita membahas tema tertentu dalam bahasa Inggris, kemudian siswa bisa belajar dari satu sama lain. Nah, jadi dari pembahasan kita tadi, saya menyadari bahwa psikologi pendidikan itu sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan siswa. Saya harap nantinya ketika saya menjadi seorang guru, saya mampu memahami kebutuhan siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan.
Terima kasih telah menonton vlog saya mulai dari awal sampai akhir. Saya harap video pembelajaran ini bisa mengedukasi kita semua. Thank you everyone and see you next time.